Shalom semuanya, dalam bulan September ini sesuai dengan apa yang menjadi tema kita, Battle Conqueror ini yang berbicara tentang peperangan atau kita menjadi penakluk peperangan lah gitu ininya ya. Dan memang selama kita hidup di dunia ini, kita nggak pernah lepas akan namanya peperangan. Pasti dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga akan selalu menemui peperangan. Peperangan rohani tentunya juga ada. Peperangan dalam batin pasti ada gitu kan. Dalam banyak hal ada peperangan, bahkan peperangan antar negara pun kita masih lihat ada dan terjadi. Seperti kemarin kita lihat Taliban dan Afghanistan, ya kan? Peperangan itu akan selalu terjadi selama kita masih ada dan hidup di dunia ini. Kecuali Wahyu 21:4 yang berkata, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau tatap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu, kecuali kita sudah bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Karena di sana tidak ada ratap tangis, nggak ada peperangan, di sana cuma ada sukacita surga dan penyembahan kepada Tuhan. Amin. Benar, karena di dalam dunia ini kita akan selalu mengalami peperangan, selalu terjadi. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, tentunya kita harus menjadi orang yang pemenang, bukan orang yang dikalahkan oleh peperangan. Katakan amin. Oleh tipu muslihat iblis, kita harus menang. Makanya kita harus menjadi seorang pemenang. Karena Tuhan Yesus sudah menang, maka kita juga adalah orang-orang pemenang. Katakan amin. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana kita menjadi seorang pemenang. Mengapa kita harus menang? Kemenangan itu kita dapat karena apa? Dan tentunya kalau kita mau menang, kita harus selalu selaras, kita harus yang namanya memakai cara, bukan cara dunia, tetapi cara firman Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan. Amin. Buka bersama dengan saya 2 Tawarik pasal yang ke-20. 2 Tawarik pasal ke-20. Ayatnya dari 1 sampai 37. Cukup panjang. Hari ini saya akan membagikan kepada kalian ada tiga bagaimana kita mendapatkan kemenangan. Dari Tawarik, 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai 37. Yang udah buka semua, lihat semua udah buka. Oke, 1, 2, 3. Oh iya, yang lain kemana ini kameranya ya? Boleh dong dibuka kamera biar aku bisa ngeliat wajah kalian yang ganteng, wajah kalian yang manis-manis. Oh, haleluya. Wow, mantap. Ketemu lagi. Halo Stanford Jennifer, ketemu lagi. Yang lainnya juga dong boleh dibuka. Iya, biar aku tahu nih. Oh, halo Efra. Mantap. Hai Lauren, iya. Sherlyn juga halo. Ya, yang lain boleh sembari ditunggu. Silahkan buka kameranya. Oke. Nah, hari ini saya akan bacain aja. Kalau saya tunjuk-tunjuk nanti takutnya lama. Kita akan baca ya. Mulai dari ayat yang pertama. 2 Tawarik 20 ayat 1 berkata bahwa dalam judul perikopnya kemenangan atas Moab dan Amon akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meyunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat. Suatu naskah yang besar datang dari Laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah kuasa dan keperkasaan ada di tanganmu, duduk tanah ini dari depan umatmu Israel, dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya?
Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang penghukuman, penyakit sampan, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapanmu. Karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah, Bani Anom dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu, mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Tetapi lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang dan mengusir kami, dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami nggak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu, seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Sampai ayat ini, sampai ayat yang ke-13. Hari ini yang pertama saya mau katakan, kemenangan akan dapat terjadi, akan dapat kalian terima. Peperangan ini kalian akan menjadi penakluk pemenang. Kalian akan menjadi orang yang menang. Ini dasarnya yang pertama, yaitu ketika kamu mengalami satu peperangan, yang harus kamu lakukan adalah kamu cari Tuhan. Mencari Tuhan. Kamu secepatnya cari Tuhan. Start awalnya kamu berdoa. Start awalnya kamu mulai dengan menyembah. Start awalnya kamu doa, menyembah, dan juga memuji Tuhan. Kemenangan akan kamu dapatkan ketika kamu punya start awal yang benar. Dan ini start awalnya. Ketika kamu mengalami peperangan, cari Tuhan terlebih dahulu. Karena sebagai anak Tuhan, kita akan bisa menang. Kekudusan akan melingkupi kita ketika Tuhan yang berdaulat atas kita. Ketika Tuhan sendiri yang diam dan tinggal bersama dengan kita, Tuhan akan memampukan kita di dalam menghadapi peperangan tersebut. Oleh karena itu, mari sebagai anak-anak Tuhan kita hidup intim sama Tuhan. Kita harus membangun hubungan kita. Tuhan harus menjadi dasar yang terutama di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita punya dasar Tuhan, itu adalah dasar yang kuat. Waktu kita berperang, waktu kita mengalami peperangan, waktu kita mengalami pencobaan, waktu kita mengalami yang namanya tekanan, kalau dasar kita kuat, maka kita pun akan menjadi kuat. Katakan amin. Start awal. Bangun hubunganmu sama Tuhan. Bangun dasar hidupmu itu di dalam Tuhan. Bangun semuanya itu menjadi start awal ketika kamu mengalami peperangan, ada Tuhan yang berdaulat atas hidupmu. Oleh karena itu cuma satu jalannya. Kalau kamu mau Tuhan jadikan dasar dalam hidupmu, kamu harus hidup intim dan benar-benar intim melekat sama Tuhan. Orang yang hidupnya intim sama Tuhan, orang yang hidup melekat sama Tuhan, di situ Tuhan mendengar, di situ Tuhan tahu, di situ Tuhan berdaulat. Ketika kamu panggil namanya, dia menjawab engkau. Ketika kau berseru, dia mendengar seruanmu. Tetapi itu harus dibangun, harus dibangun, harus dibangun. Harus dibangun menjadi pribadi yang benar-benar sungguh-sungguh. Oleh karena itu jadikan dirimu memaksa dirimu sungguh-sungguh saat ini. Buat anak-anak remaja saat ini, saya tahu bahwa membangun hubungan dengan Tuhan nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain yang udah sering kali kita selalu kasih tahu bahwa membangun itu keintiman dengan Tuhan cuma dapat kita dapatkan ketika kita banyak saat teduh sama Tuhan. Ketika kita banyak baca firman Tuhan. Ketika kita banyak mempraktekkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Keintiman cuma bisa dibangun dengan hal ini. Keintiman cuma bisa dibangun waktu kita bersekutu sama Tuhan. Oleh karena itu saya cuma mau bilang, kalau kamu mau memulai start ini, kamu mulailah dengan sesuatu bahwa kau pagi hari sembah dia. Pagi hari pepuji dia. Pagi hari buka matamu saat teduh sama dia. Emang agak sulit banget buat pagi-pagi bangun untuk cari Tuhan. Memang sulit banget, saya juga ngerti. Tetapi kalau kita mau hidup kita intim sama Tuhan, itu yang harus kita lakukan.
Kita harus memaksakan diri kita, paksa kedagingan kita, paksa yang namanya ngantuk, paksa yang namanya males, paksa semua itu paksa. Ketika kamu memaksanya, itu akan menjadi satu kebiasaan. Pagi-pagi hari, seperti Raja Daud yang berkata bahwa waktu pagi aku mengatur persembahanku dan aku menunggu-nunggu. Yes, waktu Daud menjadikan start awalnya itu Tuhan. Kamu tahu ketika dia berperang, kamu tahu ketika dia melakukan peperangan, banyak peperangan yang dia hadapi, Tuhan selalu beserta dengan dia. Karena dia bangun hubungan yang intim sama Tuhan. Sama seperti Yosafat saat ini. Ketika dia mengalami peperangan, dia nggak cari yang lain. Dia nggak cari nasihat-nasihat dari mana-mana, tapi dia langsung berdoa, dia kumpulin semua orang. Di rumah Tuhan, di depan rumah Tuhan, mereka berseru hanya kepada Tuhan. Mereka memuji nama Tuhan. So, berharap, mengandalkan Tuhan, mendatangkan kemenangan. Catat baik-baik. Berharap, mengandalkan Tuhan, mendatangkan kemenangan. Jadikan ini start awal. Ketika kau menghadapi peperangan, cari Tuhan, sembah Dia, puji Dia. Cari Tuhan, sembah Tuhan, puji Dia. Maka kemenangan akan kau dapatkan. Adik-adik semuanya, saya tahu zaman ini nggak mudah. Tetapi kalau kamu membangun hubunganmu dengan Tuhan intim, dasarmu benar, kamu nggak akan goyah. Mungkin sama seperti pohon. Kalau pohon terus ditanam di taman, kamu lihat pohon beringin yang udah tua, tumbuh ribuan tahun, ratusan tahun, kadang-kadang puluhan tahun. Itu pohon masih kuat. Kenapa? Karena selalu disiram. Karena ada sesuatu yang masuk itu di dalam itu, tumbuh itu berakar kuat sampai ke bawah, sehingga dia nggak roboh. Apalagi kita, kalau kita, hidup kita nih, dasarnya firman Tuhan. Start awalnya kita selalu berada di dalam Tuhan, hidup intim sama Tuhan. Terus dibangun. Dasar ini akan menjadi kuat, tumbuh berakar, dan tidak akan menjadi goyah. Peperangan boleh terjadi, goncangan boleh terjadi, apapun bisa terjadi. Tapi waktu kita sudah berakar di dalam Tuhan, kita kuat. Karena bersama Tuhan, kita pasti menang. Katakan amin. Kita lanjut untuk ayat yang berikutnya, ayat ke-14. Lalu Yehezkiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dan Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem. Dan Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kami akan berperang melawan Allah. Awan, boleh ditampilkan lagunya, Wen? Kalau kalian tahu lagu ini, kalian boleh ikut nyanyi. Pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan
kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Amin. Lagu ini bilang, sepanjang hari ku beri penghormatan, ku puji namamu. Apa yang terjadi? Kalau kamu baca di dalam terus selanjutnya dalam kitab ini, dikatakan bahwa tadi seorang bin Zakaria itu dihinggapi roh Tuhan. Di ayatnya yang ke-16 berkata, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah dan di muka gunung Yerwel. Dalam peperangan itu tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai engkau. Lihat, ketika mereka cari Tuhan sungguh-sungguh, ketika mereka mengangkat tangan memuji Tuhan, Tuhan jawab mereka. Tuhan bilang, gak usah takut. Aku yang akan maju berperang. Kamu berperang. Kamu boleh berperang, tetapi di situ aku akan menyertai. Lihat bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang hidupnya intim sama Tuhan, orang yang mengangkat pujian bagi Tuhan, Tuhan yang akan berdaulat. Tuhan akan menyertai. Contohnya ada di sini. Lalu saya lanjutkan. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Ayat yang berikut berkata, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Ammon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Ammon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah jadi bangkai, berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka.
Sampai di sini saya cuma mau kasih tahu yang kedua. Kemenangan akan kamu dapatkan, terjadi. Kemenangan itu bisa terjadi. Kemenangan itu bisa kamu dapatin waktu kamu taat. Waktu kamu taat. Yosafat taat sama Tuhan. Yang dia lakuin ketika dia mulai berperang, dia meninggikan nama Tuhan. Dia bikin ada bani Lewi untuk berperang untuk memuji nama Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan. Dan sementara mereka berperang, Yosafat kasih satu hal yang menguatkan. Dia berkata bahwa jangan takut, percayalah pada Tuhan Allahmu dan kamu akan berdiri teguh. Dia taat sama Tuhan, dia percaya sama Tuhan. Dan kemenangan itu terjadi. Kemenangan terjadi ketika kita taat. Kita nggak melanggar. Kita tidak melanggar perintah Tuhan. Tuhan udah ngomong kan tadi kan, berperanglah, aku akan menyertai engkau. Tuhan akan berperang. Kalau Yosafat nggak percaya, kalau Yosafat nggak taat, atau dia berpikir, atau melanggar, saya percaya dia nggak akan menang. Tapi dia meraih kemenangan ketika dia taat. Demikian kita anak-anak remaja, kita juga kalau kita mau menang di dalam peperangan rohani kita, mau menang di dalam peperangan dalam kehidupan kita hari-hari ini, mau menang setiap apa perang yang menyerang kepada kita, nomor 2 yang kita harus lakukan, kita harus taat sama Tuhan, jangan melanggar perintah Tuhan. Apa sih contohnya melanggar perintah Tuhan? Kalian semua tahu ya, jangan berbohong, karena berbohong itu dosa. Jangan mencuri, karena mencuri itu juga dosa. Jangan melakukan misalkan tindakan curang, itu juga dosa. Jangan memakai atau jangan merokok, jangan nonton hal-hal yang gak baik, itu berdosa. Ketika kamu melanggar itu nggak akan menjadi baik. Amsal 25 ayat 20. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ketika kamu melanggar Tuhan, kamu melanggar Dia, kamu mengendalikan diri kamu nggak bisa. Kamu nggak bisa mengendalikan diri kamu. Orang yang mengendalikan dirinya itu, boleh dikatakan tidak dapat mengendalikan dirinya itu. Dia seperti kota yang roboh temboknya. Sama, bangunanmu akan roboh, kehidupanmu akan roboh, kamu akan jatuh. Waktu kamu tidak dapat mengendalikan diri, waktu kamu melanggar Tuhan, melanggar ketetapan perintah firman Tuhan, waktu kamu jauh dari Tuhan, kamu seperti kota yang roboh. Oleh karena itu sebagai anak-anak muda, pengendalian diri itu juga paling penting. Pengendalian diri itu paling sangat penting dan harus selalu dimiliki oleh setiap anak-anak muda. Mengendalikan diri dari segala hawa nafsu, mengendalikan diri dari segala hal-hal yang gak kudus. Galatia pasal yang kelima ayat 24 juga berkata, barang siapa yang mengaku atau barang siapa yang menjadi milik Kristus Yesus, maka dia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau kamu ngaku diri kamu ini milik Kristus, kalau kamu ngaku kamu sebagai anak Tuhan, kalau kamu tahu kamu adalah miliknya Tuhan Yesus, di sini dikatakan bahwa kamu menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Karena ketika kamu tidak mengendalikan diri, roboh pertahananmu. Ketika kamu anak Tuhan yang penuh dengan urapan Roh Kudus, ketika kamu berdosa, ketika kamu tidak mampu mengendalikan diri dan hidup di dalam dosa, menjadi hamba dosa, maka pengurapan Roh Kudus itu akan hilang daripadamu. Pengurapan Roh Kudus akan pergi daripadamu. Kamu ingat Saul? Ketika dia melakukan dosa, Roh Tuhan undur daripadanya. Sama, ketika kita melakukan dosa, Roh Tuhan akan undur daripada kita. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh dapat mengendalikan diri, Roh Tuhan akan tetap ada pada kita. Kendalikan dirimu. Harus punya pengendalian diri. Ketaatan itu butuh pengendalian diri. Taat dan butuh pengendalian diri. Yakobus 4 ayat 7. Kalau kamu menjadi hamba dosa, Yakobus 4 ayat 7 itu tidak akan terjadi atas hidupmu. Tetapi kalau kamu penuh dengan urapan Tuhan,
Roh Tuhan terus ada padamu. Yakobus 4:7 itu bisa akan terjadi. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Tapi kalau kamu nggak bangun hidupmu, tidak ada pengadilan diri, kamu nggak bisa melawan tipu muslihat iblis. Kamu kan nggak bisa lawan. Di ayat yang ini saya cuma mau cerita seperti ini. Minggu-minggu lalu ada seseorang usianya sudah cukup besar, di 20 tahun 20-an gitu. Saya nggak bilang ini siapa, tapi dan memang bukan dari sini, bukan dari Senji maupun dari Empo, tapi ada dari seorang dari tempat lain. Tapi dia anak Tuhan. Dia anak Tuhan. Dia melayani Tuhan. Bahkan dia sudah sebagai pengerja juga. Dan satu kali ngomong, minta didoakan. Kenapa? Karena masih terpengaruh dan bahkan barusan melakukan dosa. Dosanya apa? Karena ini anaknya udah gede semua, nggak apa-apa saya buka, nggak ada anak kecil lagi di sini. Dosanya itu pornografi. Nonton film pornografi, dan melakukan masturbasi. Perempuan sudah melayani Tuhan. Dulu pernah melakukan itu, tetapi sekarang ketika dia mulai lemah, dia mulai kadang-kadang ibadah, dia bilang, kadang-kadang mungkin dia nggak bisa ibadah, kadang-kadang dia bisa cool, kadang-kadang dia juga nggak cool. Dan yang saya tahu, dia kerja di perjudian. Wow, langsung wow, semua langsung ini. Wow, dia kerja di judi online. Ya memang saya ngerti banget. Zaman sekarang kan cari kerjaan susah, ya kan? Zaman sekarang kalau udah dapat kerjaan, mungkin merasa, wow, udah dapat kerjaan bisa penghasilan. Tetapi ingat baik-baik, waktu kamu kerjanya di tempat kayak seperti itu bisa mempengaruhi kamu. Ditambah, imanmu nggak kuat, mulai meninggalkan Tuhan. Start awalnya udah nggak bener, udah nggak nyembah Tuhan lagi, ini menjadikan Tuhan sebagai dasar di dalam hidupnya. Sampai akhirnya dia jatuh kembali. Untung dia sadar, menangis dan minta didoakan. Minta didoain. Tapi kamu tahu kenapa ini? Karena dia tidak menyalipkan daging. Dan kenapa itu bisa terjadi? Dia membuka celah. Dia tidak menguasai dirinya. Dia bilang begini, apa mungkin kalau seandainya dosa itu akan terus, battle-nya akan terus-terusan, battle-nya akan dedang seumur hidup kalau dosa seperti itu? Saya bilang enggak. Saya bilang enggak. Siapa bilang dosa pornografi mengikutimu seumur hidup? Tidak. Kalau kamu sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan, putuskan semua yang namanya dosa itu, putuskan, dan kamu benar-benar mau hidup benar, mau hidup kudus, start awalnya Tuhan, bangun hubungan sama Tuhan, Tuhan jadi dasar hidupmu. Siapa yang bilang itu akan terus melingkupi engkau? Tidak. Jadi saya cuma bilang, kuasai diri. Penguasaan diri, pengendalian diri itu harus benar-benar kamu terapkan. Jangan buka celah. Jangan buka hal-hal yang gak benar. Jangan buka hal-hal yang Tuhan bilang gak boleh. Jangan langgar. Bukannya bahwa itu akan menerus dalam hidupmu. Enggak, kamu kan punya pilihan. Pilihan itu kan butuh pengendalian diri. Benar gak? Butuh pengendalian diri. Apakah kamu mau buka atau tidak? Apakah kamu lakukan atau tidak? Itu namanya butuh pengendalian diri. Jadi saya bilang bahwa tidak selamanya. Kalau Tuhan jadi dasar dalam hidupmu, Roh Kudus akan memimpin engkau. Nggak mungkin Roh Kudus pimpin engkau ke situ. Roh Kudus pimpin engkau akan membangun hidupmu. Kalau engkau biarkan itu terjadi, karena engkau nggak dengar kata Roh Kudus. Karena engkau nggak ikut pimpinan Tuhan. Amin. Yakobus 4 ayat 7 bilang loh, kalau kamu tunduk pada Allah, maka lawanmu iblis, dia akan lari daripadamu. Jadi itu cuma berbicara tentang pengendalian diri. Dan orang yang nggak punya pengendalian diri, bagaimana dia dapat menang?
Orang yang nggak ada namanya penguasaan diri, contoh gini, seorang pemarah, misalkan seorang pemarah, dia nggak mau mengendalikan lidah bibirnya. Satu kali mungkin di jalan bersenggolan dengan mobil gitu kan, misalkan mobil, motor atau apa. Kalau seorang pemarah nggak bisa mengendalikan diri, itu pasti akan terjadi ribut, tonjok-tonjokan. Kita sering lihat ya, ada berita-beritanya kayak gitu. Tapi ada satu hal, saya kemarin membaca, ada satu orang yang disenggol, anak Tuhan, disenggol mobilnya, baret, gitu kan. Dia lihat yang nyenggol orangnya naik motor, katanya, tapi juga waktu itu dia anak sekolah katanya, yang mungkin sambil lagi zooman dengan sekolah atau gimana, anaknya sudah minta maaf, dia bisa aja marah, dia bisa aja bilang kayak gini, tapi dia bilang dia nggak mau merusak damai sejahtera, dia mengendalikan dirinya, dia lihat anak itu juga masih sekolah, dia cuma bilang, ya sudah tidak apa-apa, lain kali hati-hati. Sih, itu. Orang yang mengendalikan dia contohnya tuh kayak gitu. Sama. Saya tidak tahu apa yang menjadi kelemahanmu saat ini. Nggak tahu saya. Yang tahu diri kamu sendiri. Apa sih kelemahan kamu? Apa sih yang buat kamu tuh selama ini nggak bisa ngendalin diri? Itu yang harus kamu kuasai. Kendalikan dirimu. Kalau kamu nggak bisa mengendalikan dirimu, kamu seperti kota yang roboh. Kota yang roboh bagaimana bisa memenangkan pertandingan? Bagaimana bisa menjadi seorang pemenang? Bagaimana bisa yang dikatakan penakluk pemenang? Bagaimana kamu bisa menyaksikan kemenanganmu? Karena kamu adalah kota yang roboh. Tapi kalau kamu bisa mengendalikan dirimu, taat, tidak melanggar perintah Tuhan, jalani hidup dengan kebenaran, jalani hidup dengan sungguh-sungguh, start awalnya benar yang pertama tadi, maka saya cuma percaya kedahsyatan, kemuliaan Tuhan, kehebatan Tuhan, bahkan pengurapan Tuhan jatuh atas dirimu. Berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Kendalikan dirimu. 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Dosa akan menjauhkanmu dari Tuhan. Ketika kamu jauh dari Tuhan, kamu akan lemah. Catat baik-baik, kemenangan terjadi waktu kita taat, waktu kita nggak melanggar firman Tuhan, waktu kita nggak melanggar perintah Tuhan. Kita lanjut. Ayat-ayat berikutnya boleh kamu baca, tapi kita lanjut yang berikutnya, yang terakhir saya akan bawakan. Ketika mereka menang, 25 itu dikatakan, Yosafat dan orang-orang turun penjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu, karena begitu banyaknya. Pada hari keempat, mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh mereka Israel. Dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Waktu kamu menang, waktu kamu sungguh-sungguh, kamu akan merampas segala yang namanya dosa. Kamu akan rampas semua itu dan kamu buang jauh-jauh. Yang kamu akan terima nanti adalah berkat. Bangsa ini ketika taat sama Tuhan, mereka banyak terima barang. Mereka dapat barang. Kalau kita taat sama Tuhan, seperti tadi, berkat akan mengalir. Kekuatan akan mengalir. Penghiburan dari Tuhan akan mengalir. Kepekaan dari Tuhan akan mengalir. Kasih setia Tuhan akan mengalir. Kekuatan dari Tuhan akan mengalir. Kalau kamu menang, itu yang kamu dapetin.
Dan orang-orang akan melihat. Di sini dikatakan, negara lain menjadi takut. Kamu, ketika kamu hidup benar, kamu disertai Tuhan, kamu dipenuhi dengan pengurapan Tuhan. Saya cuma tahu, yang takut bukan orang-orang lain, Bang. Tapi yang takut, iblis akan takut. Iblis akan takut dan dia melihat ada jubah pujian. Ada pengurapan Tuhan atasmu. Mereka nggak akan bisa menyentuhmu. Kalau kamu mau menjadi orang yang seperti itu, andalkan Tuhan dan taat selalu. Di ayat yang berikut dikatakan, Yosafat memerintah atas Yehuda, ia berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Azubah, anak Silhi. Ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya, ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Bangsa itu belum mengarahkan hatinya kepada Allah nenek moyang mereka. Selebihnya dari riwayat Yosafat dari awal sampai akhir sesungguhnya, semuanya itu tertulis di dalam riwayat Yehu bin Hanani yang tercantum dalam kitab Raja-Raja Israel. Kemudian Yosafat Raja Yehuda bersekutu dengan Ahazia, Raja Israel yang fasik perbuatannya. Ia bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal yang berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal itu dibuat mereka di Ezion Geber. Tetapi Eliezer bin Dodawa dari Maresa bernubuat terhadap Yosafat. Katanya, karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Lalu kapal-kapal itu pecah dan tak dapat berlayar ke Tarsis. Yang ketiga, kemenangan itu akan kamu dapatkan kalau kamu tetap waspada. Katakan waspada. Waspada. Yosafat waktu itu nggak waspada. Karena dia bekerja sama dengan Ahazia yang sudah dikenal bahwa Raja Ahazia ini adalah seorang raja yang fasik segala perbuatan yang tidak disukai Tuhan. Tetapi waktu itu dia tidak, dia malah bekerja sama. Dan itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Apa yang dia buat? Apa yang dia lakukan? Akhirnya dirobohkan Tuhan. Dia coba bikin kapal, mungkin sudah secanggih mungkin. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan, itu dirobohkannya. Oleh karena itu kalian harus waspada. Waspadanya di mana sih? Kayak begini. Kalau di dalam kehidupan kita di dunia ini kayak begini. Saya cuma mau kasih gambarnya gini. Kan ada yang bilang, bertemanlah dengan sebanyak orang. Sebanyak mungkin. Nggak apa-apa berteman. Iya, betul. Boleh berteman dengan banyak orang. Berteman dengan banyak kalangan. Tetapi satu hal kamu harus ingat. Dimanapun kamu berteman, kamu harus punya prinsip. Yaitu prinsipnya anak Tuhan. Nggak ikut-ikutan. Kak Davi udah kasih tahu kemarin, nggak kompromi. Temenmu mungkin mau ngajak kamu minum-minum untuk keren. Nggak apa, atau mungkin bukan keren lah. Sekarang udah biasa kok anak-anak katanya, anak-anak remaja ada, saya suka ngeliat di tempat-tempat yang gampang lah, di tempat-tempat makanan, kafe, semua segala macam. Ada saya lihat anak-anak muda ngebir, ada anak-anak muda ngerokok, ada anak-anak muda yang bahkan, bukan ngerokok, itu apa sih namanya, sisa ya? Sisa vape kalau nggak salah. Sambil di sininya ada bir sebotol atau mungkin bukan sebotol lagi, ada tempatnya gitu, apa namanya, kayak apa sih, kayak tempat gitu, ada es batunya, botol-botol di sini. Dan saya cuma bilang, mungkin anak-anak muda bilang itu biasa. Itu biasa, itu hal-hal sesuatu yang nggak apa-apa gitu kan. Saya cuma bilang, kamu berteman dengan mereka, mungkin temanmu seperti itu. Tetapi kamu harus punya prinsip, yang itu jangan kamu ikutin. Benar? Yang itu jangan kamu ikutin. Pasti kamu berteman kok dengan orang-orang kayak gitu. Ada orang-orang yang misalkan teman-teman kamu juga ternyata, kamu punya temen nih gitu. Ternyata playboy gitu kan. Playboy itu yang namanya mungkin suka aja pacaran dengan beberapa cewek, 2 minggu putus, 3 minggu pacaran lagi. Ini seperti ini. Kamu jangan ikutin. Amin? Nggak, ya mungkin itu temanmu. Tetapi kamu punya prinsip bahwa sebagai anak Tuhan, kamu nggak ikut-ikutan dengan mereka. Itu namanya kamu waspada. Kamu waspada. Meskipun teman-teman kamu seperti itu, tetapi kamu tidak ikut-ikutan mengikuti setiap mereka.
Saya tahu di dalam sekarang ini anak-anak remaja banyak banget, atau anak-anak yang udah umur 20-an segala macam udah mulai entrepreneur kemana-mana untuk yang namanya mungkin ketemu untuk appointment, ketemu untuk apa bisnis dan segala macam. Ini kadang-kadang di sini gitu kan. Kalau kamu nggak punya prinsip, kamu ikut-ikutan. Prinsipnya apa? Entrepreneur itu harusnya, prinsip entrepreneur kan harusnya namanya mengandaskan kejujuran. Tapi seringkali kan kadang-kadang nggak jujur di dalam berusaha. Kamu ikut-ikutin, yang akhirnya kamu jadi apa? Jadi rugi. Bahkan bukan cuma rugi, bisa aja kamu tersangkut masalah. Oleh karena itu, boleh berteman, tapi harus waspada. Ingat baik-baik, harus waspada. Jangan jatuh. Kewaspadaan itu penting. Amin. Saya akan tutup firman Tuhan hari ini. Saya mau kasih pantun buat kalian. Jalan-jalan sore ke Pariaman, membeli sate bersama lontongnya. Udah disenyum-senyum. Jangan lupa taat selalu firman Tuhan, agar hidupmu juga selalu ditolongnya. Amin. Jangan lupa ya. Amin. Haleluya. Senang pada ketawa-ketawa. Haleluya. Oke, firman Tuhan saya sampai di sini. Saya cuma mau sebagai anak-anak remaja, ayo start awalnya bener ya. Startnya yang bener ya. Pagi-pagi bangun hubungan dengan Tuhan, sehingga jadikan Tuhan sebagai dasar hidupmu, tonggak kehidupanmu, pengharapanmu. Dan setiap hari, lidahmu, mulutmu pakai untuk memuji nama Tuhan. Karena ketika kamu memuji nama Tuhan, Tuhan disenengin. Tuhan akan berikan. Tuhan memampukan. Tuhan akan berikan kepadamu kekuatan. Dan ketika kamu mengendalikan diri kamu menjadi orang yang taat, maka Tuhan akan menyertaimu dan menolongmu selalu, bahkan dalam segala kesulitan. Amin. Haleluya. Yuk tutup matamu, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk segala firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap pengingat kepada kami ya Tuhan. Bahwa kami sekalian yang anak-anak remaja ya Tuhan. Bahwa kami sekalian orang-orang muda ya Tuhan. Kami yang ingin mengandalkan Engkau selalu Tuhan. Kami selalu berharap kepada Tuhan. Bahwa di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau menjadikan Tuhan sebagai dasar pengharapan dan penolong kami. Karena kami tahu Tuhan Engkaulah batu karang yang teguh. Kepadamu-lah Tuhan kami berserah. Kepadamu-lah Tuhan kami berseru. Oleh karena itu Tuhan kami percaya ya Tuhan. Kami gak akan takut kepada peperangan apapun di dalam hidup ini. Kami gak akan takut Tuhan walau badai menerjang atau topan menerpa kami. Kami percaya cuma satu ya Tuhan. Waktu kami mengandalkan Tuhan, Tuhan yang akan berperang melawan mereka. Tuhan yang akan berperang gantikan setiap kami. Tuhan sendiri akan berjalan di depan Tuhan dan memberikan kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya kedaulatan Tuhan akan penuh atas setiap kami. Kami percaya pimpinan-Mu, Roh Kudus-Mu akan terus berlimpah-limpah atas setiap kami. Dan jadikanlah kami Tuhan terus menjaga api itu dengan benar. Menjaga setiap pengurapan Tuhan itu dengan benar. Supaya pengurapan itu tidak menjadi bocor atas setiap kami. Dan kami jatuh di dalam dosa. Biarlah kami menjadi anak-anak muda yang mengendalikan diri kami. Yang menyalipkan setiap hawa nafsu kami, kedagingan kami. Tetapi kami cuma mau berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, berkat firman-Mu hari ini akan bertumbuh-tumbuh dalam setiap kami, menjadi pegangan hidup kami kelak. Bahkan ketika kami dewasa nanti, kami akan ingat selalu ya Tuhan, bahwa ketika kami percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, Tuhan sendirilah yang akan menolong kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati setiap anak-anak GTC-Mu hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada, kecukupan yang daripada-Mu Kau berikan, limpahkan kepada mereka setiap apa yang mereka butuhkan Tuhan. Apa yang menjadi keperluan mereka Kau cukupkan setiap mereka. Apa yang menjadi kesusahan mereka saat ini Kau tolong dan hibur setiap mereka. Apa yang menjadi Tuhan seruan mereka hari ini Kau dengar setiap seruan mereka. Dan biarlah Tuhan setiap anak-anak GTC-Mu terus ada di dalam perlindungan-Mu. Kedaulatan Tuhan terus atas setiap mereka. Memimpin, menolong, dan memberikan kepada mereka hari depan terus Tuhan di dalam Engkau. Kemenangan demi kemenangan akan mereka hadapi. Dan biarlah Tuhan mereka akan menjadi anak-anak panah di tangan-Mu. Menjadi raja wali
siap terbang tinggi, menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, bahkan dimanapun mereka ditempatkan. Biarlah present carrier itu ada dalam setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terus urapi setiap mereka, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.